Bismillah. Kita masuk pada bab yang baru dari pelajaran Mausu'atul Adab Al-Islamiyah atau ensiklopedia adab, yakni pada bab yang ini adabur rukub, yakni adab berkendaraan. Nah, kalau kendaraan sebagai alat transportasi, ya namanya alat transportasi itu kan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tentunya dengan kendaraan tersebut. Nah, memang dalam safar kendaraan atau ke masjid atau ke tempat, atau memang dia berkendaraan itu sebagai safar, ya, jauh, rihlah ke sebuah daerah dan seterusnya. Maka dari situ penting adab-adab dalam berkendaraan, juga menunjukkan Islam ini aturan-aturan. Taib, adab tersebut yang pertama adalah baik. Nah, hendaklah seorang dalam pengertian bahwa hendaklah seorang muslim dalam berkendaraan itu dia mempunyai niat yang baik dalam kendaraan itu. Misalnya dia berkendaraan itu untuk menyambung hubungan silaturahim atau ziarah orang yang sakit, dan menghindari sebisa mungkin, ya, menghindari sebisa mungkin berkendaraan untuk suatu perkara yang maksiat di sana. Misalnya berkendaraan untuk berjudi, ya, atau merampok. Nah, taib. Kemudian yang kedua, tabaraka wa ta'ala, hendaknya seorang hamba ketika sedang berkendaraan ataupun setelah berkendaraan, dia mengakui limpahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Nah, yakni kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan dia dalam perjalanannya itu, niscaya dia tidak akan dimudahkan. Nah, kalaulah bukan karena rahmat yang Allah berikan pada dia dalam perjalanannya, kendaraannya itu, maka dia tidak akan selamat sampai di tujuannya dan seterusnya begitu. Artinya semua itu tidak terlepas dari nikmat Allah. Coba saja kalau Allah tidak berkehendak, barangkali dia mengalami kendala di perjalanan, barangkali dia kecelakaan, atau barangkali kendaraannya juga tidak bisa jalan, mengalami musibah dan seterusnya. Nah, maka dari itu orang yang berkendaraan ini dia harus mengakui nikmat, ya, atas dirinya. Apalagi kalau kendaraannya itu nyaman, ya, bagus. Maka itu semua dia harus mengakui nikmat Allah. Bahwa ini semua adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat berkendaraan, nyaman dalam perjalanan, sampai di tempat tujuan dengan baik, ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 5 sampai, "Alakum ila baladin lam takunu balighih illa bisyikkil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira kabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun." Insyaallah, ya, Allah sebutkan sampai nama-nama hewan-hewan, ya, jadi kendaraan Allah sebutkan, yaitu wal an'ama khalaqaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan binatang ternak. Lakum,
Untuk kalian. Allah ciptakan binatang ternak itu untuk apa? Untuk kalian. Fiha dif, yang mana pada binatang ternak itu ya ada padanya bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Kalau kita lihat ya, bulu dari binatang ternak, bahkan apa? Bahan pakaian ini kebanyakannya dan bahan-bahan yang terbagus itu ya dari bulu binatang ya. Misalnya apa? Domba ya. Itu jadi dari bulu binatang. Masya Allah ya. Dan manfaat yang banyak. Manfaat yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ta'kulun. Dan apa? Sebahagiannya ya kamu makan. Dari hewan-hewan ternak itu yang Allah ciptakan itu. Sebagiannya kamu makan. Walakum fiha jamalun. Dan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya. Hina tarihuna wa hina tasrahun. Yaitu apa? Ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan memang asalnya orang dalam melihara ternak itu dia gembala. Dia gembala itu melihara ternak itu secara liar, dia lepas saja liar. Itu memelihara ternak itu ada gembala, yakni dalam penggembalaan itu kata Allah Subhanahu wa taala, walakum huna wa hina tasrahun. Bagus, indah ya, memang ya, artinya dia rasa senang, dia terikhtihara, itu dia hewannya yang keindahan dalam ya. Itu di perjalanan kalau jauh dan batu, banyak pemeriksaan dan seterusnya. Karena kadang-kadang melewati beberapa wilayah yang luas ya, itu dari kejauhan subhanallah lihat orang ladang itu, masya Allah, dia pun tempat-tempat bukan 1-2 kali anak melewati wilayah-wilayah seperti itu, anak lihat para wanita tembok-tembok, memang kebun-kebunnya itu bukan dari apa di tembok-tembok kayak itu menikmati hewannya dia begitu, masya Allah ya. Dan ini yang masya Allah ya, indah sekali. Di situ ada kambing, ada apa domba ya, dan masya Allah bagian dari apa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla, ila baladin lam takunu bakil anfus. Dan apa? Dan hewan ternak yang Allah ciptakan itu ya dia memikul beban-beban ya, beban-beban ke suatu negeri, maksudnya ya kita jadikan dia sebagai apa untuk apa, kalau orang-orang yang di pedalaman misalnya itu mereka punya transportasi ini kan hewan, jadi kalau dia punya kayu perang dan seterusnya itu dia pikulkan di punggung apa hewan itu untuk dipindahkan dari suatu negeri ke suatu negeri, suatu tempat ke suatu tempat. Ya kalau kita sekarang mungkin mobil, motor dan seterusnya ya. Tapi pada zaman dulu nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa tahmilu lam takunu, dan hewan yang diciptakan oleh Allah itu memikul beban-beban sampai kepadanya, melainkan dengan susah payah. Ya, kalau beban banyak ya kita lihat jauh lebih banyak dan ya, sampai ke suatu tempat dia kasih naik di atas punggung kuda atau punggung unta, nah dan seterusnya. Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar maha pengasih dan maha
sebagai alat transportasi, kulkan beban-beban, membawa beban hewan untuk itu. Bagaimana keadaan mereka? Susah payah pastinya, susah payah bagi mereka tentu. Ya, bersafar pun berjalan kaki tentu berat bagi. Selambat-lambat unta itu pun masih mengeluarkan tenaga yang, dan unta bawa dia sampai di sebuah negeri walaupun lambat, ya. Walaupun lambat. Baik. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Dan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan kuda. Bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai. Nanti lahir anaknya, itu namanya bighal. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kalian kuda, bighal, keledai. Allah ciptakan kepada kalian itu semua. Apa? Litarkabuha wa zinah. Agar kalian menungganginya dan sebagai perhiasan. Ya, kalau orang lihat memang ya, ada kuda-kuda, bighal, ada keledai. Itu yang semata-mata bukan hanya sebagai tunggangan, tapi memang dia hiasan ya, kuda-kuda hias itu masya Allah ya. Bagus sekali pandangan ya, kalau dilihat. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang kamu tidak ketahui. Banyak sekali ciptaan Allah, apalagi yang terkait dengan apa? Hewan-hewan ini juga banyak sekali ya. Allah ciptakan yang manusia tidak mengetahuinya. Nah, dan untuk mengetahuinya juga bukan suatu kewajiban ya. Bukan manusia itu wajib untuk mengetahui kuda itu yang bagaimana, ya, buaya yang bagaimana, tidak wajib juga. Iya. Nah, ya, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak terlalu begitu penting, dan kita kira bahwa itu adalah pengetahuan. Dan masya Allah ya, pendidikan kita ini demikian. Ya, kalau di sekolah-sekolah itu, ya, para guru sibuk memperkenalkan anak-anak TK itu, disibuk memperkenalkan mereka bagaimana jerapah itu, ya, bagaimana bentuk kuda, bagaimana bentuk buaya. Nah, ini juga tidak penting. Artinya kalau dia tahu bentuk jerapah itu seperti apa, lalu mau apa kira-kira? Ya. Kalau dia tahu bentuk kuda itu model bagaimana, terus mau apa? Ya, kan tidak penting. Ya, sibukkan manusia dengan hal yang tidak penting, menghabiskan waktu, menghabiskan energi yang tidak berfaedah. Ya, dia tahu kuda, tahu keledai, tahu buaya, tahu apa kura-kura dan seterusnya, itu tidak membentuk dia punya karakter, Ya. Alangkah lebih baiknya kalau dia itu diajarkan bagaimana dia beriman kepada Allah, siapa Robnya, siapa Nabinya, bagaimana doa tidur, bagaimana doa makan. Ini jauh lebih penting dan lebih membentuk karakternya. Lebih apa? Membentuk karakternya. Ya. Tidak ada gunanya kita ajarkan dia ini buah-buahan namanya apel, namanya manggis, namanya tidak penting. Ya. Ini pala Papua, ini gandaria, tidak penting. Ya. Nah, maka demikian akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 71-73. Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan, dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Jadi di sini ada beberapa sisi pendalilan ya dari ayat yang mulia ini. Yang pertama bahwa memang ya, yang semua yang terjadi dari binatang-binatang ternak dan seterusnya itu diciptakan oleh Allah, baik untuk makanan maupun untuk kendaraan dan seterusnya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya adalah makhluk. Yang kedua dari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan makhluk-makhluknya itu, ciptaan-ciptaannya itu,
untuk memberikan kesan kepada manusia agar manusia itu mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Ini namanya mengenal Allah dari ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, bersifat kauniyah. Lihat bagaimana betapa maha kuasanya Allah menciptakan gunung, ya. Bagaimana betapa kuasanya Allah menciptakan hewan-hewan yang tentunya semua itu ada fungsinya. Hatta apa ya kawan? Hatta babi, Allah ciptakan babi, itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Ada manfaat. Terkadang kita pikir, untuk apa? Kan babi ini haram. Kenapa Allah ciptakan kalau dia haram? Ya. Padahal ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Babi ini makan cacing-cacing tanah. Cacing-cacing tanah. Nah, kalau saja tidak ada babi, subhanallah, ya cacing-cacing tanah itu mungkin akan memenuhi wilayah-wilayah. Dan ini jadi musibah juga bagi manusia, repot juga mereka bereskan. Ya. Atau hatta apa? Kadal. Allah ciptakan kadal. Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Di antaranya kadal itu, ya dia makan telur-telur ular-ular bisa. Ular-ular berbisa itu dimakan sama dia. Nah coba, padahal kemampuan Allah berikan kesanggupan bagi hewan berbisa itu mampu bertelur dalam jumlah yang banyak dan waktu yang dekat. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan tertentu juga untuk melakukan keseimbangan, Karena manusia tidak bisa melakukan itu. Dari mana antum mau berburu hewan ular bisa itu, subhanallah. Ular bisa dia bertelur di tempat yang tidak diketahui oleh manusia, ya. Di bawah batu, di bawah pohon dan seterusnya, di dalam tanah lubang-lubang barangkali di situ yang tidak bisa dijangkau oleh manusia dan jumlah telurnya banyak sekali. Lalu bagaimana ini kalau tidak ada keseimbangan? Maka apa? Bisa saja manusia ini penuh dengan tempat-tempat kita ini penuh dengan ular-ular berbisa dan ini membahayakan manusia. Maka Allah ciptakan satu hewan khusus lagi untuk melakukan keseimbangan ekosistem ini, ya. Nah, maka dari itu ya ikhwan fillah, semua yang Allah ciptakan itu ada fungsinya, hatta yang tidak dimengerti oleh manusia. Tidak dimengerti oleh manusia fungsinya, ya. Kadang-kadang hewan yang sepele. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walahum fiha manafi'. Ya? Dan pada hewan-hewan tersebut manusia memperoleh banyak manfaat. Baik manfaat yang dia terima secara langsung atau tidak langsung. Nah, seperti kadal tadi, manusia dapat manfaat dari kadal walaupun secara tidak langsung, ya. Yaitu apa? Ya, ular-ular berbisa dibasmi sama kadal. Ya, manusia dapat manfaat. Nah, baik. Demikian. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ini semua jadikan apa? Supaya manusia berpikir tentang ini semua dan mereka bersyukur. Nah, dan bentuk syukur mereka kepada Allah itu adalah mewujudkan dalam penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 79-81. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Allah lah yang menjadikan binatang-binatang ternak untuk kalian, sebagiannya untuk kalian kendarai dan sebagiannya untuk kalian makan, dan tidak ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak. Tidak ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kalian, dan supaya kalian bisa memenuhi kebutuhan, maksudnya mencapai keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu, maksudnya dijadikan sebagai hewan, sebagai kendaraan, ya. Sisi pendalilan ayat ini diletakkan di sini adalah untuk menerangkan bahwa memang kendaraan ini juga adalah hewan ternak, hewan-hewan itu juga adalah alat kendaraan bagi manusia. Nah, taib. Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Allah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka tanda kekuasaan yang manakah, ya, yang kamu ingkari? Tanda kekuasaan yang manakah yang kamu ingkari? Ya, maka dari sini, ikhwan, ya manusia kalau dia memperhatikan apa yang Allah ciptakan,
ya dari hewan-hewan ini dan semuanya yang manusia mengambil manfaat dengannya, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak Allah memberikan nikmat kepadanya. Betapa banyak Allah menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuknya meskipun dia sendiri tidak mengerti apa manfaatnya. Ya. Meskipun dia belum tahu apa manfaatnya, tetapi Allah Tabaraka wa taala menciptakan untuk kemaslahatan dia. Untuk kemaslahatannya. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu untuk kemudaratan bagi manusia, ya. Nah. Baik. Jadi intinya di sini pada adab yang kedua ini apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni mengakui nikmat-nikmat Allah termasuk dalam berkendaraan ini. Kemudian yang berikutnya apa? Memiliki kendaraan yang cocok untuk perjalanan. Memiliki kendaraan yang cocok untuk perjalanan. Ya, kalau memang seseorang itu terpaksa dia harus melakukan sebuah perjalanan, maka pilihlah kendaraan yang cocok, ya, yang dia butuhkan. Ya, kalau dia berpergian, ya, misalnya supaya apa maksudnya? Ya memudahkan dia, memudahkan dia. Ya kalau memang itu hewan, dia pilih hewan yang bagus, ya, yang baik, yang jinak, tidak liar, karena hewan yang liar membahayakan juga. Ya, kegesitannya itu membahayakan. Kalau misalnya kendaraan pun begitu, dia pilih alat transportasi yang baik yang dia butuhkan. Apakah itu mobil, apakah itu sepeda motor, atau yang semisal dari itu semuanya. Nah, intinya dia pilih yang baik, nyaman. Ya, kalau dia tahu misalnya dia terbang dengan pesawat, dia tahu pesawat sudah rusak-rusak, jangan terbang dengan pesawat tersebut. Ya, nah begitu juga mobil, kalau dia tahu mobil itu bahaya, bisa membahayakan dia dalam perjalanan jauh misalnya, karena mobilnya sudah tidak layak misal dalam perjalanan jauh, ya itu jangan dia gunakan. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Mempersiapkan alat transportasi. Ya, seorang yang mau menggunakan kendaraan itu, apalagi kalau dia bersafar, ya, bersafar itu dia harus persiapkan. Ya, kalau misalnya itu hewan, ya dia kasih makan, kasih minum, istirahatkan hewan itu dulu, ya, sebelum dia melakukan perjalanan agar hewan itu tidak capek. Kalau dia menggunakan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil, ya dia kalau mau melakukan perjalanan jauh, dia persiapkan olinya, bensinnya, radiatornya, air radiatornya atau apa, ya semuanya dia persiapkan, ya, bannya dia cek bagaimana, remnya dan seterusnya. Nah, ya semua itu untuk apa? Sebagai sebab untuk keselamatannya. Yang kelima, berdoa berkendaraan. Kalau dia berkendaraan, dia berdoa. Nah, ya ini apa, ikhwan? Hendaklah seorang berdoa dengan doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menaiki kendaraan. Nah, apakah itu kendaraan itu hewan atau kendaraan itu motor, sepeda ontel atau sepeda motor atau mobil atau pesawat atau semuanya, yang jelasnya dia ketika berkendaraan dia berdoa. Nah, dengan doa-doa yang sahih, ya paling kurang seorang membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah. Kemudian apa? Naik di atas kendaraan, baca bismillah. Kemudian begitu kendaraan itu mau melaju, sudah dia baca. Begitu mau jalan, dia baca Alhamdulillahi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, dia baca apa? Alhamdulillahi subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allahu Akbar 3 kali. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya, ini dia baca apa? Segala puji bagi Allah, Maha suci zat Allah yang telah menundukkan bagi kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak dapat menguasai. Ya, coba antum bayangkan kalau kendaraan itu kita lepas kendali, tidak mampu menguasai, ya, dia binasa. Iya.
Ada orang, hatta jangankan hewan. Kalau hewan itu mungkin kita berpikir ya wajar ya, ada saat-saat tertentu barangkali kita tidak bisa menguasai hewan itu dalam keadaan dia marah atau apa barangkali. Tapi jangankan itu, kendaraan yang mati saja, misalnya itu motor, misalnya mobil atau sepeda, dalam kondisi tertentu kita tidak mampu untuk menguasainya, itu orang bisa binasa. Iya, ada lari tapi tiba-tiba gasnya tidak bisa turun misalnya, atau remnya apa dan seterusnya, binasa manusia itu. Maka dari itu apa? Di sini doanya Masya Allah ya. Itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya maha suci Allah yang telah menundukkan ini kendaraan untuk kita. Wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya apa? Ya, kepada Rabb kamilah kami akan kembali. Kemudian baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, baru baca subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya maha suci engkau ya Allah, sungguhnya aku ini adalah orang-orang yang subhanaka inni dhalamtu nafsi, subhanaka inni dhalamtu nafsi. Maha suci engkau ya Allah, dhalamtu nafsi, sungguh aku telah menzalimi diriku. Ya faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, ya sesungguhnya tidak ada yang ya mengampuni dosa kecuali engkau. Orang berkendaraan kok minta ampun, kenapa maksudnya? Ya bisa jadi ya, seorang itu dia tidak paham, dia tidak tahu. Ketika dia berkendaraan itu barangkali itulah saat ya, dia dipertemukan dengan ajalnya barangkali. Maka sebelum ajal itu datangnya dia memohonkan ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Atau barangkali ada kedoliman yang dia lakukan ketika dia berkendaraan. Terutama misalnya kalau kendaraan itu hewan ya. Terkadang orang barangkali dia dolimi hewan tersebut dengan dia memberikan beban yang terlalu berat kepadanya barangkali. Ya. Atau barangkali hewan itu dia agak malas jalan, dia jengkel, dia pukul atau dia sakiti dan seterusnya barangkali. Ya. Maka dari itu apa? Dia perlu membaca doa ya. Dan Masya Allah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika membaca doa naik kendaraan ini ya, lalu beliau senyum. Ketika itu ada yang melihat, mengatakan bahwa kenapa engkau senyum? Kata dia, ya saya pernah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana pertanyaanmu ini juga. Yaitu ketika itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan dan beliau senyum ya. Nah, jadi ini namanya musalsal. Hadis-hadis yang seperti ini namanya hadis musalsal. Yaitu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan sama persis dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah misalnya naik kendaraan, beliau baca doa lalu beliau tersenyum, rawi yang dia meriwayatkan hadis ini juga dia tersenyum ketika itu. Ya, nanti yang mendengar juga tersenyum terus ini namanya musalsal. Namanya apa? Musalsal. Naam. Baik. Demikian akhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa perkara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.